Halo, balik lagi bersama saya Titinia. Kali ini aku akan melakukan full tutorial tentang pelurusan rambut beserta obat-obatnya dan alat yang aku gunakan. Oke, mulai pertama yaitu saya mencuci rambut dulu karena rambutnya sudah 2 hari nggak dicuci kan biasanya agak karena ketombe itu agak kotor, makanya aku cuci. Kalau nggak seberapa kotor sih biasanya coba aku semprot. Ini obat yang aku gunain yaitu Matrix dan Macarizo seri Super Gold. Ini perbandingannya Macarizo seri Macarizo seri Gold Edition ya. Itu perbandingannya 2 sama 1. Macarizonya 2, terus Matrixnya itu 1. Seperti biasa, ini yang paling penting itu analisa rambut. Karena Mbak ini sudah sekitar 3 sampai 4 tahunan yang lalu pernah dilurusin, jadi yang bawah itu masih ada sisa-sisa pelurusan dari yang terdahulu, tapi sudah lama jadi tinggal sedikit. Itu masih tetap aku timpa obat, itu nggak masalah. Dia sudah nggak kelihatan lurusnya sih yang bawah, jadi langsung aku timpa dari atas sampai bawah. Terus untuk pengambilannya ini aku ambil setengah senti dan diratakan sampai benar-benar merata, jangan sampai ada krim yang menumpuk. Analisa rambut itu sangat penting banget ya untuk proses pelurusan, jadinya kita nggak boleh asal-asal. Belum tentu satu rambut itu sama-sama, misalnya helainya besar, kita pakai obat sama itu enggak. Jadi dari kebiasaan itulah nanti kita bisa menganalisa rambut. Selanjutnya aku diamkan selama 20 menit. Tiap-tiap rambut itu beda ya untuk pendiamannya, tergantung kondisi. Dan ini MK3 Restructure Lotion untuk cairan hydronya. Jadi cairan hydro sudah berkali-kali aku jelasin, yaitu satu ampul itu berisi 10 ml, itu bisa dipakai sekitar 3 orang. Kalau aku sih itu aku nyampurnya itu biasanya sepertiga gitu, karena satu orang itu kan butuhnya cuma sepertiganya. Aku campur dengan 50 ml air. Seperti biasa, kita mulai apply dari bawah sampai atas. Kemarin juga ada yang nanya, Mbak, cairan ini boleh nggak sih kena kulit kepala? Aku sih kena ya, dan alhamdulillah nggak apa-apa. Yang nggak boleh kena kulit kepala itu obat pelurusnya itu. Yang obat pelurus rambut itu yang nggak boleh kena kulit kepala. Kalau ada rambut yang kering, usahakan disemprot nanti biar dia nggak terlalu kering. Terus apabila ada yang sekiranya obatnya tadi nggak merata, boleh ditambahin lagi. Pokoknya harus diratain seperti itu. Dan dilanjutkan sampai proses selesai. Terus ini usahakan jangan sampai ada rambut yang masih nyangkut gitu, jangan sampai ya, nanti biar memudahkan kalian saat kalian akan mencatok. Above the world so
setelah proses selesai, diamkan lagi selama 20 menit dan dilanjutkan dengan keramas tanpa menggunakan apapun. Kalau rambut-rambut kering biasanya sih boleh ditambahkan TE, tapi ngasih TE-nya untuk yang step 1 ini triknya itu dia jangan sampai ke atas ya, ujungnya aja, bener-bener ujung, cuma sedikit bagian yang kasar atau kering itu aja. Kemarin ada yang sempet tanya juga, Mbak aku kasih TE pada step pertama, loh kok malah nggak jadi, no. Ternyata dia tak tanyain lebih lanjut, itu dia itu makainya di seluruh rambut. Aku ini biasanya untuk rambut-rambut yang kering aja, kalau untuk keramas yang step 1 jarang aku pakai pada seluruh rambut, nanti bisa kerja obatnya itu nggak maksimal kalau dipakaikan ke seluruh rambut, kecuali nanti kalau sudah keramas yang kedua kali lah, itu kan nggak masalah. Kalau emang rambutnya sudah jadi pasti jadi. Setelah itu proses dikeringkan. Keringkan rambut sampai benar-benar kering. Baru nanti siap keramas. Karena ini rambutnya mbaknya panjang, aku ngeringinnya itu biasa seperempat sih, nggak aku keringin langsung. Jadi aku habis nyatok yang di atasnya telinga itu baru aku keringin lagi, seperti itu. Dan ini yang catok aku gunakan mulai dari Iosen Tanita, terus pakai catokku profesional, terus aku pakai Hairison. Kalau Hairison itu pasti aku pakai. Jadi itu aku mix ya, satu rambut itu aku mix, bagian yang sebelah kiri itu aku menggunakan Iosen Tanita, terus yang bagian kanan itu aku menggunakan Hairison. Ternyata setelah aku pakai catokku ini selama hampir 2 bulan, ternyata aku masih enakan pakai yang catokku lama daripada catokku yang profesional. Maaf ya untuk teman-teman yang kemarin udah keburu beli catok sama seperti aku, saya juga nggak tahu sih. Makanya aku tiap harinya itu aku pakai catoknya itu aku mix. Jadinya biar aku tahu perbedaannya itu di mana. Kalau emang awal-awal itu sih kita nggak akan bisa lah, kalau langsung review bagus apa enggaknya itu nggak bisa. Makanya kemarin itu aku bilang nanti kalau jangka waktu agak lama atau lama pasti aku akan nge-review ulang catok-catok yang aku gunakan. Catoknya untuk yang bagian pangkal ini aku menggunakan catok Hairison, temperaturnya ini aku pakai 200. Terus untuk yang catok Iosen Tanita dan yang bawah yang profesional itu aku menggunakan temperatur sekitar 220, jadi maksimal semuanya. Terus untuk bagian bawah yang kering itu biasanya aku 2 kali pengambilan itu baru yang bawah aku press jadi satu. Kalau catoknya temperaturnya rendah untuk yang bagian ujung, kalian bisa sih langsung sedikit-sedikit gitu, nggak masalah. Tapi kalau istilahnya aku nggak mau ganti temperatur sih, aku biasanya 2 kali pengambilan baru yang bawah itu aku press. Itu.
masih saya ingatkan lagi untuk bagian atas tetap ya kita arahkan rambut ini ke atas. Kalau nanti sampean arahkan ke bawah nanti pasti ada kayak nekoknya gitu. Jadi itu harus disesuaikan dengan arah tumbuhnya rambut. Semua proses pencatokan itu diarahkan sesuai arah tumbuhnya rambut. Terus ini catoknya itu aku juga ulang-ulang sih biar matang gitu. Karena catok yang high reason ini kan nggak seberapa panas. Kalau langsung panas pada deket-deket kulit kepala itu biasanya kayak meninggalkan bekas dan lama-kelamaan akan bikin patah. Jadi aku lebih prefer nggak seberapa panas dulu. Biasanya kalau panas itu aku terlalu kepanasan itu biasanya aku catokkan bawahnya dulu, baru nanti kalau sudah mulai dingin kan temperaturnya setelah dipakai itu kan dia nggak akan panas banget gitu, baru aku pakai atasnya gitu. Inilah hasil setelah catok, oke kan? Ini benar-benar diusahakan catoknya harus matang seperti itu. Terus ini karena mbaknya juga mau sekalian toning, jadi seperti biasa aku buat campurannya seperti bahan-bahannya itu ada di videoku yang satunya lagi sebelum ini, bisa dilihat, bisa dicari lah. Terus seperti biasa kita mau mengaplikasikan toning ini mulai dari manapun bisa asalkan merata. Kalau aku sih seperti biasa dari atasnya telinga dulu, baru ke samping telinga yang kanan dan belakang. Jangan lupa pakai penutup telinga dan pakai sarung tangan gitu. Oh ya, ini mbaknya ini dia itu ke salonku jauh-jauh dari Surabaya ke sini karena dia ngelihat YouTubeku dan dibela-belain sampai perjalanan 3 jam lebih muter-muter nyari salonku. Terima kasih ya Mbak sudah percaya sama saya.
Aku jepit dan aku diamin selama 45 menit, baru setelah itu proses keramas. Kalau keramas menggunakan sampo, terus pakai TE, habis gitu pakai conditioner. Kalau toning sih aku gitu. Mbak, kenapa kok pakai sampo? Kan kalau pelurusan nggak boleh pakai sampo. Kalau aku sih prinsipku, kalau pelurusannya sudah jadi, walaupun toh kita pakai sampo, pakai apa, itu akan tetap jadi. Terus biasanya yang agak ngerusak rambut itu sih kalau kena air hujan. Kalau kena air hujan itu sebisa mungkin langsung dibilas lagi, disampuin lagi, habis gitu pakai conditioner lagi. Jadi aku sih nggak masalah, nggak takut. Soalnya dari salon itu pasti sudah kelihatan rambut jadi apa enggak, itu pasti sudah kelihatan. Fungsinya TA ini apa? Untuk melembutkan rambut dan menjadi lentur. Tuh. Setelah itu, proses selanjutnya yaitu pengeringan rambut. Dikeringkan sampai benar-benar kering dan bisa dilihat untuk hasil-hasilnya. Ya, ini nggak aku catok terakhir. Ini benar-benar hasil setelah keramas. Oh ya, untuk pengeringannya biar mudah itu aku sisirin dulu pakai sisir-sisir yang tebal. Terus untuk bagian-bagian bawahnya itu aku kasih vitamin silekoro. Bisa dilihat ini hasil-hasilnya tanpa catok dan tanpa apapun. Oke, sangat keren kan, bisa berkilau gini. Kalau kalian nggak percaya, nanti kalau mbaknya komen bisa dilihat ya.
soalnya ini benar-benar hasil murni tanpa catok. Aku nggak suka nyata video dengan catok akhir, itu nggak suka, itu sama saja dengan hasil abal-abal menurutku. Jadi ini benar-benar hasil sesungguhnya. Kalau kalian keramas sendiri di rumah, hasilnya juga akan seperti ini, asal sampean pakai conditioner. Kalau kalian nggak mau pakai conditioner sih ya tetap aja, kan kita salon itu sebenarnya cuma membantu proses perapian seperti itu. Untuk proses menyehatkan rambut itu sebenarnya tugas kalian sendiri sehari-hari. Dan kalau kalian naik motor itu usahakan dikuncir, nanti dikuncir agak ke atas, itu pasti dia akan bagus. Nggak akan lah yang namanya nanti nyangkut-nyangkut, itu jangan takut dikuncir, istilahnya begitu. Oke, terima kasih sudah mau menonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih, bye bye, see you in next video.